Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radi billahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasulah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan bagi kelompok saya untuk bisa memaparkan materi yang akan saya sampaikan nanti beserta dengan kelompok-kelompok saya. Nah, di dalam video ini akan membahas tentang materi akronimisasi dari mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yang akan dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 1, dan beserta dengan teman-teman saya. Yang kini saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membawakan materinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, NIM 091050221027 sebagai pemateri pertama. Apa itu akronimisasi? Menurut syair, akronimisasi adalah proses pembentukan sebuah kata dengan cara mengikat sebuah konsep direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Proses ini menghasilkan sebuah kata yang tersebut akronim, di mana akronim adalah juga sebuah singkatan namun yang diperlakukan sebagai sebuah kata atau disebut leksikal. Misalnya kata pilkada yang berasal dari pemilihan kepala daerah, kata Jabodetabek yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dan kata balita yang berasal dari kata dari bawah 5 tahun. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronimisasi dijelaskan sebagai kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata yang bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Walaupun awalnya hal ini kurang familiar di kalangan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu, akronim mulai dipakai dalam keseharian. Selain di lingkungan formal, akronim juga digunakan di lingkungan informasi atau di sehari-hari. Bahkan tidak sedikit akronim yang berfungsi sebagai humor. Jadi akronim memiliki beberapa fungsi, bukan sekadar kependekan kata. Sejauh ini akronim adalah meningkatkan fase nama, semboyan, dan media humor. Selanjutnya yaitu fungsi akronimisasi. Nah, fungsi akronimisasi ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu akronimisasi sebagai penyingkat nama dan akronimisasi sebagai semboyan dan media humor. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri. Sekian dari saya serahkan ke pemateri berikut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, macam-macam akronimisasi. 1. Pengakalan suku pertama dari tiap komponen. 2. Pengakalan suku pertama komponen pertama dan pengakalan kata seutuhnya. 3. Pengakalan suku kata terakhir dari tiap komponen. 4. Pengakalan suku pertama dari komponen pertama, kedua, dan huruf pertama dari komponen selanjutnya. 5. Pengakalan suku pertama tiap komponen dengan pelepasan konjungsi. 6. Pengakalan suku pertama tiap komponen frasa, kemudian pengakalan dua huruf pertama komponen terakhir. 7. Pengakalan dua huruf pertama tiap komponen. 8. Pengakalan tiga huruf pertama tiap komponen. 9. Pengakalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua disertai pelepasan konjungsi. 10. Pengakalan dua huruf pertama komponen pertama ketiga serta pengakalan huruf pertama komponen kedua. 11. Pengakalan tiga huruf pertama komponen pertama serta ketiga serta pengakalan huruf pertama komponen kedua. 12. Pengakalan tiga huruf pertama tiap komponen dan pelepasan konjungsi. 13. Pengakalan dua huruf pertama komponen pertama, tiga huruf pertama komponen kedua. 14. Pengakalan empat huruf pertama tiap komponen disertai pelepasan konjungsi. 15. Pengakalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan. Dan 16. Pengakalan huruf pertama tiap komponen. Sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Makfirah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kelompok saya. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu tentang aturan yang digunakan dalam akronimisasi. Yang pertama, pengambilan huruf-huruf atau fonem-fonem pertama dari kata yang membentuk konsep tersebut.
Misalnya STKIP, berasal dari kata Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang kedua, pengambilan suku kata pertama dari semua kata yang membentuk konsep tersebut. Misalnya, balita, yaitu bayi 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengambilan suku kata pertama ditambah dengan huruf pertama dari suku kata kedua dari setiap kata yang membentuk konsep tersebut. Misalnya warteg yang berarti warung Tegal. Yang keempat adalah pengambilan suku kata yang dominan dari setiap kata yang mewadahi konsep tersebut. Misalnya tilang, berarti bukti pelanggaran. Nah, yang kelima ialah pengambilan suku kata tertentu disertai dengan modifikasi yang tampaknya tidak beraturan namun masih dengan memperhatikan keindahan bunyi. Misalnya pilkada yang berarti pemilihan kepala daerah. Dan yang terakhir ialah pengambilan unsur-unsur kata yang mewadahi konsep tersebut, tetapi sukar disebutkan keteraturannya termasuk di seni. Misalnya sinetron yang berarti sinema elektronik. Nah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Nama kami Yasnia Rukman, NIM 091058022103. Saya membacakan kesimpulan. Akronimisasi adalah pengakronimat yang menghasilkan bentuk kata baru yang disebut dengan akronimin. Dalam proses pembentukan sebuah makna atau konsep yang dibentuk kata atau lebih dua atau lebih kata tersebut disingkat sehingga menjadi kata yang baru. Contohnya, Lemdikap berasal dari kata yaitu Lembaga Pendidikan Pramuka. Cabang atau diklat berasal dari pusat. Diklat dan latihan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu adalah beberapa materi-materi dari akronimisasi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di video ini atau DM salah satu teman sekelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.